Sebelumnya, terimalah dhamma dari saya. Namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Elvi Juliana, saya dari kelas 1 BUMG. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan 5 penghormatan dalam agama Buddha. Yang pertama ada sikap Anjali, yang kedua sikap Namaskara, yang ketiga sikap Uttana, yang keempat sikap Samicikama, dan yang kelima ada sikap Pradaksina. Yang pertama yaitu sikap Anjali. Sikap Anjali merupakan sikap yang ritual dalam agama Buddha dan paling sering digunakan. Anjali dapat diartikan sebagai sikap menghormat dengan merangkapkan kedua telapak tangan di dahi atau depan dada. Sikap Anjali biasa digunakan sebagai salah satu salam hormat kepada orang yang patut dihormati. Contohnya, biku, orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Ataupun dapat simbol-simbol agama Buddha yang dapat dihormati yaitu rupang Buddha. Jadi, kapan sikap Anjali itu digunakan? Yang pertama, ketika berdoa. Kedua, ketika bertemu biku. Ketiga, ketika menyapa teman sedharma. Keempat, ketika meminta izin kepada ayah dan ibu. Kelima, ketika bertemu orang tua. Dan yang terakhir, ketika bertemu guru. Sikap yang kedua adalah Namaskara atau Namakara. Namaskara dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah penghormatan atau persujudan. Sikap Namaskara adalah sikap menghormat dengan cara bersujud. Dalam melakukan Namaskara terdapat 5 titik dari bagian tubuh yang harus menyentuh lantai, yaitu dahi, lutut, ujung jari-jari kaki, siku, dan telapak tangan. Dalam masyarakat Jawa, ada sebuah tradisi yang disebut dengan sembah sungkem. Sungkeman ini mirip dengan Namakara dalam tradisi Buddha Dhamma. Tujuannya adalah memberikan penghormatan kepada yang patut dihormat. Pertama-tama kita bersimpuh, lalu bersikap Anjali. Kemudian dalam pikiran kita berkata, aku bersujud kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu tangan kita angkat setinggi dahi, turunkan di depan dada, lalu bersujud atau bernamaskara. Setelah bersujud, kembali bersikap Anjali. Selanjutnya, ucapkan dalam hati, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, yang artinya semoga semua makhluk berbahagia. Yang ketiga adalah sikap Uttana. Uttana adalah penghormatan dengan cara berdiri atau yang dapat dikatakan sebagai sikap berdiri untuk menyambut. Biasanya para biku akan berdiri menyambut kedatangan biku yang lebih senior. Yang dalam artinya, ketika kita berjumpa dengan biku atau orang yang patut dihormati, kita harus berdiri dengan tangan berbentuk kuncup bunga teratai di depan dada dan sedikit membungkukkan tubuh kita. Itu termasuk contoh penghormatan yang paling dasar dalam agama Buddha. Sikap yang keempat adalah sikap Samicikama. Samicikama adalah sikap yang menunjukkan kerendahan hati seseorang dengan tujuan untuk membantu orang yang patut dibantu tanpa harus menunggu diminta. Misalnya adalah dengan bertutur kata sopan dan lemah lembut. Selain itu, merawat biku yang sedang sakit juga merupakan bentuk penghormatan yang tergolong dalam Samicikama. Yang kelima yaitu sikap Pradaksina atau Padakkhina. Pradaksina adalah kegiatan penghormatan dengan mengelilingi sebuah objek pemujaan seperti stupa, pohon bodhi, atau pratima Buddha sebanyak 3 kali. Penghormatan ini dilakukan bersamaan dengan meditasi berjalan searah jarum jam. Objek yang dapat dihormati saat Pradaksina yaitu cetya, wihara, stupa, rupang Buddha, pohon bodhi, dan candi. Dan masih banyak lagi objek lainnya yang dapat dijadikan sebagai objek penghormatan dalam Pradaksina.